Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami, mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Prof. Budi Waluya. Sebelum memasuki ke presentasi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami anggota kelompok 6 dengan saya sendiri, Rizka Leviana Putri dengan NIM 4101422073, dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Zaimah dengan NIM 4101422053. Dan saya Muhammad Sanabil Haq dengan NIM 4101422086. baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi pembuktian teorema 1.3.8 yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Zana. Oke, materi yang pertama yaitu teorema 1.3.8. Next. Yang akan dibahas pada teorema ini yaitu the set of n cross n is enumerable, atau himpunan dari n cross n tidak dapat dihitung. Yang pertama yaitu ada bukti tak formal. Ingat bahwa n cross n terdiri dari semua pasangan terurut m, n dengan mn anggota bilangan asli. Pasangan terurut tersebut dapat ditulis sebagai berikut: 1,1, 1,2, 2,1, 1,3, 2,2, 3,1, 1,4, dan seterusnya. Peningkatan tersebut berdasarkan jumlah m plus n dan peningkatan n. Berikut adalah ilustrasi dari himpunan n cross n. Pencacahan tersebut adalah contoh dari diagonal prosedur, karena bergerak sepanjang diagonal yang masing-masing berisi banyak suku tak hingga seperti yang diilustrasikan pada gambar sebelumnya. Meskipun argumen ini memenuhi karena menunjukkan dengan tepat apa yang seharusnya dilakukan oleh bijeksi n cross n memetakan n, argumen ini bukanlah bukti formal, karena tidak mendefinisikan bijeksi secara tepat. Untuk selanjutnya yaitu bukti yang formal. Akan ditunjukkan bahwa fungsi tersebut bersifat bijektif. Berarti perlu ditunjukkan bahwa yang pertama fungsi tersebut bersifat injektif. Yang kedua, fungsi tersebut bersifat surjektif. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa fungsi tersebut bersifat injektif, yaitu jika mn tidak sama dengan m aksen n aksen. Maka kasus yang pertama, m plus n tidak sama dengan m aksen plus n aksen, atau kasus yang kedua, m plus n sama dengan m aksen plus n aksen dengan m tidak sama dengan m aksen. Dalam kasus yang pertama, dapat dianggap m plus n, m aksen plus n aksen, kemudian dengan menggunakan rumus 1, faktanya si meningkat dan m aksen lebih dari 0. Diperoleh HMN sama dengan si dikali m plus n min 2 ditambah m kurang dari atau sama dengan m plus n min 2 ditambah m plus n min 1. Sama dengan si dikali m plus n min 1 kurang dari atau sama dengan si dikali m aksen plus n min 2 kurang dari si dikali m aksen plus n aksen min 2 plus m sama dengan h m aksen n aksen. Dalam kasus 2, jika m plus n sama dengan m aksen plus n aksen dan m tidak sama dengan m aksen, maka HMN kurang
dikurangi M sama dengan M plus N min 2 sama dengan M plus N aksen min 2 sama dengan HM aksen N aksen dikurangi M aksen. Ketika HMN tidak sama dengan HM aksen N aksen. Kemudian yang kedua akan ditunjukkan bahwa fungsi tersebut bersifat surjektif. Jelas H1,1 sama dengan 1. Jika P anggota bilangan asli dengan P lebih dari 2, akan dicari pasangan NP, NP anggota anggota himpunan N cross N dengan HMP NP sama dengan P. Karena P kurang dari psi P, maka himpunan EP sama dengan K anggota bilangan asli dengan P kurang dari psi K, tidak kosong. Dengan menggunakan properti well ordering 1.2.1, misalkan KP lebih dari 1 menjadi elemen terkecil di EP, artinya P terletak pada diagonal KP. Sekian. Karena P sama dengan 2, maka dari persamaan 1 diperoleh psi dikali KP min 1 kurang dari P kurang dari atau sama dengan psi KP sama dengan psi dikali KP min 1 plus KP. Misalkan MP sama dengan P dikurangi psi KP min 1, sehingga 1 kurang dari atau sama dengan MP, kurang dari atau sama dengan KP, dan misalkan NP sama dengan KP min MP plus 1, sehingga 1 kurang dari NP, maaf, sehingga 1 kurang dari atau sama dengan NP, kurang dari atau sama dengan KP, dan MP plus NP min 1 sama dengan KN. Oleh karena itu, HMP NP sama dengan psi dikali MP plus NP min 2 plus MP sama dengan psi dikali KP min 1 plus MP sama dengan P. Jadi fungsi tersebut bersifat bijektif dan N cross N tidak dapat dihitung. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya kita melanjut ke teorema 2.5.4 yang akan disampaikan oleh Aulia. Baik, kemudian ada teorema 2.5.4, himpunan bilangan real R tak terhitung. Tak terhitungan R. Kita akan membuktikan R tak terhitung dengan menggunakan sifat interval bersarang. Akan dibuktikan bahwa interval satuan I, interval tertutup 0 sampai 1 tidak terhitung. Hal tersebut menyiratkan bahwa himpunan R adalah himpunan yang tidak dapat dihitung. Karena jika R dapat dihitung, maka himpunan bagian I juga akan dapat dihitung. Dapat dilihat di teorema 1.3.9 yang A. Untuk buktinya, andaikan I interval tertutup 0 sampai 1 terhitung, maka kita dapat mengurutkan semua anggota I dan menulisnya kembali sebagai I sama dengan X1, X2, sampai Xn, dan seterusnya. Kemudian konstruksi interval tertutup I1 subset I dengan X1 bukan anggota I1. Buat interval tutup I2 subset I1 dengan X2 bukan anggota I2. Jika dilakukan terus-menerus, maka akan memperoleh barisan interval tertutup bersarang. Barisan interval tertutup bersarang yaitu I subset I1, subset I2, subset IN, subset dan seterusnya dengan Xn bukan anggota IN untuk setiap N elemen bilangan asli. Berdasarkan sifat interval bersarang 2.5.2, terdapat si anggota IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Akibatnya,
tidak sama dengan xn untuk setiap n anggota bilangan asli. Ini berarti enumerasi I belum lengkap atau tidak memuat C. Terjadi kontradiksi. Jadi pengandaian salah. Haruslah I yaitu interval tertutup 0 sampai 1 subset R tak terhitung. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan masuk ke teorema yang ketiga, yaitu 3.4.4 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikut ini penjelasan terkait teorema 3.4.4. Yaitu misalkan barisan X sama dengan Xn adalah suatu barisan bilangan real, maka pernyataan berikut akan ekuivalen. Pernyataan yang pertama, barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X anggota bilangan real. Yang kedua, terdapat epsilon 0 lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap K anggota bilangan asli terdapat NK anggota bilangan asli, sedemikian sehingga NK lebih dari sama dengan K dan nilai mutlak XNK min X lebih dari sama dengan epsilon 0. Yang ketiga, terdapat epsilon 0 lebih dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X sedemikian sehingga nilai mutlak XNK min X lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K anggota bilangan asli. Untuk bukti yang pertama yaitu terkait pembuktian pernyataan pertama dan pernyataan kedua, yaitu jika Xn tidak konvergen ke X anggota bilangan real, artinya untuk suatu epsilon 0 lebih dari 0 adalah tidak mungkin mendapatkan K anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, dengan nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon 0. Ini artinya untuk semua X anggota bilangan asli adalah tidak mungkin terpenuhi untuk setiap N lebih dari sama dengan K, nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon 0. Jadi untuk setiap K anggota bilangan asli terdapat NK anggota bilangan asli sedemikian sehingga NK lebih dari sama dengan K dan nilai mutlak XNK min X lebih dari sama dengan epsilon 0. Selanjutnya, bukti pernyataan kedua dan pernyataan ketiga, yaitu jika epsilon 0 positif, sedemikian sehingga untuk setiap K anggota bilangan asli, terdapat NK anggota bilangan asli, sedemikian sehingga NK lebih dari sama dengan K, nilai mutlak XNK min X lebih dari sama dengan epsilon 0. Jadi, misalkan pilih N1 anggota bilangan asli, sedemikian sehingga N1 lebih dari sama dengan 1, dan nilai mutlak Xn1 min X lebih dari sama dengan epsilon 0. Kemudian pilih N2, anggota bilangan asli, sedemikian sehingga N2 lebih dari N1, dan nilai mutlak Xn2 min X lebih dari sama dengan epsilon 0. Kemudian pilih N3, anggota bilangan asli, sedemikian sehingga N3 lebih dari N2, dan nilai mutlak Xn3 min X lebih dari sama dengan epsilon 0. Proses ini terus dilanjutkan sedemikian sehingga diperoleh subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X sedemikian sehingga nilai mutlak XNK min S lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K anggota bilangan asli. Selanjutnya, pembuktian untuk pernyataan ketiga dan pernyataan yang pertama, jika terdapat epsilon 0 positif dan subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X, sedemikian sehingga nilai mutlak XNK min X lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K anggota bilangan asli. Misalkan X sama dengan Xn memiliki subbarisan X aksen sama dengan XNK, memenuhi kondisi ketiga.
maka X tidak mungkin konvergen ke X, karena jika X konvergen ke X, maka X aksen sama dengan XNK juga akan konvergen ke X. Berdasarkan teorema 3.4.2, jika X adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X, maka subbarisan X aksen juga konvergen ke X. Maka subbarisan ini tidak konvergen mengakibatkan barisan X sama dengan XN tidak konvergen. Sekian untuk teorema. Sekian penjelasan untuk teorema 3.4.4. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.